Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai slab support bars. Kita akan mulai dengan penjelasan secara umum mengenai apa itu elemen slab support bars. Kemudian kita akan lihat bagaimana case sample yang akan kita modelkan di TRB. Slab support bars adalah salah satu elemen di dalam elemen slab yang dapat digunakan untuk memodelkan tulangan ekstra pada bagian tumpuan bagian atas. Di sini, slab support bars cocok digunakan untuk menyusun tulangan-tulangan yang tidak bisa disusun dengan parametric arrangement. Untuk membuat slab support bars, pertama kita bisa masuk ke dalam elemen slab support bars, kemudian membentuk elemen baru. Setelah itu mengatur atribut dan menggambar dengan menu draw. Slab support bars memiliki beberapa atribut seperti rebar info, distribution bars, left dan right dimension, serta number of rows of bar chairs. User dapat menginput tulangan yang akan digunakan pada rebar info, sedangkan distribution bars dapat diisi jika sepanjang sebaran slab support bars terdapat tulangan distribusi. Kemudian, left dan right dimension mengatur tentang panjangnya slab support bar. Dalam memodelkan slab support bars, terdapat beberapa cara. Kita bisa menggunakan draw line to arrange, kemudian menarik garis secara manual, ataupun bisa menggunakan arrange by beam, wall, slab edge, ring beam, coupling beam. Dengan menggunakan metode arrange by, kita cukup memilih elemen yang ada pada model. Setelah itu, software akan secara otomatis membuat tulangan ekstra berdasarkan lokasi elemen yang kita pilih. Panjang sebaran dari tulangan support bar akan mengikuti panjang elemen yang kita pilih. Kemudian, kita juga bisa menggunakan auto generate, di mana dengan fungsi ini, software akan meminta kita untuk menentukan elemen-elemen mana saja yang akan dibuat slab support bars. Fungsi ini dapat digunakan untuk membuat slab support bars secara sekaligus dengan cepat. Kita akan lihat bagaimana penerapannya di dalam TRB. Pada model ini, kita akan memodelkan penulangan slab untuk S2. Di sini, tulangan S2 memiliki tulangan menerus dan tulangan ekstra di bagian tumpuan bagian atas. Pada subbab kombinasi parametric arrangement dengan arrangement bar, kita sudah menunjukkan bahwa tipe penulangan seperti ini dapat menggunakan kombinasi dari parametrik beserta arrangement bars, di mana parametrik digunakan untuk membuat tulangan ekstra bagian atasnya, sedangkan untuk tulangan menerusnya menggunakan arrangement bars. Di sini, kita akan menunjukkan cara lain untuk memodelkan tulangan seperti ini. Kita akan memodelkan tulangan menerus menggunakan arrangement bars, namun untuk tulangan ekstra, akan kita modelkan menggunakan slab support bars. Pertama-tama, kita akan menyusun tulangan dasarnya terlebih dahulu. Tulangan dasar ini bersifat menerus, sehingga akan kita susun menggunakan arrangement bar. Di sini, kita bisa klik pada slab main bar, kemudian ke menu draw, kita klik pada arrangement bar, dan kita pilih continuous XY. Di sini, kita akan memilih secara sekaligus plat S2 dengan cara menahan tombol kontrol, kemudian melakukan drag select. Setelah itu kita klik kanan, dan di sini kita bisa susun tulangannya. Untuk tulangan ke arah X, yaitu tulangan ke arah memanjang, kita bisa memasukkan D10 350 untuk bottom dan top bar. Sedangkan untuk arah Y, yaitu arah tulangan memendek, kita bisa menginput D10 jarak 325 untuk bottom bar dan D10 jarak 250 untuk top bar. Setelah itu bisa kita klik OK, sehingga tulangan dasar telah disusun secara menerus. Selanjutnya, kita akan menyusun extra bar. Di sini, kita bisa masuk ke elemen slab support bar. Kemudian kita bisa membuat elemen baru
yang kita namakan J10 jarak 300 ekstra. Di sini, rebar info kita ganti sesuai dengan tulangan yang akan digunakan. Sedangkan untuk kategori, kita set sebagai top bar. Di sini, kita akan menggunakan fitur Auto Arrange, kemudian memilih Arrange by Beam. Di sini, kita bisa klik OK. Kemudian, selanjutnya kita harus memilih posisi beam yang akan kita buat sebagai acuan dari tulangan ekstra bagian atas. Di sini, kita bisa melakukan drag select untuk memilih semua balok yang menyangga S2. Setelah itu, kita bisa klik kanan. Maka support bars akan disusun secara otomatis. Untuk kembali ke model penuh, kita bisa lakukan klik kanan. Selanjutnya, kita bisa coba lakukan kalkulasi terhadap model extra bars yang kita modelkan dengan support bar. Kemudian di sini, kita akan melihat panjang dari tulangan yang sudah kita modelkan. Melalui edit rebar dan rebar 3D, kita bisa melihat bahwa tulangan support bars dapat mendeteksi secara otomatis berapa panjang slab yang akan ditulangi. Kita bisa lihat tulangan pada bagian atas memiliki panjang 600 dan bagian bawah memiliki panjang 1054. Angka ini merupakan sepertiga dari bentang panel slab yang berada pada bagian atas dan bagian bawah di dalam model. Untuk melakukan pengecekan, kita bisa mengukur panjang dari panel di bagian atas. Di sini, kita bisa menggunakan menu tool, kemudian size dimension. Kita bisa lihat bahwa panjang tulangannya adalah 1800. Oleh karena itu, panjang dari tulangan yang bagian atas adalah 600 mili, karena 600 mili adalah sepertiga dari panjang bentangnya, yaitu 1800. Elemen slab support bar dapat digunakan secara bersamaan dengan arrangement bar untuk memodelkan tulangan pada pelat, terutama pada pelat dengan kasus di mana pemodelan tulangan tidak dapat dilakukan menggunakan metode parametric arrangement. Misalnya, ketika pelat mempunyai tulangan ekstra di bagian atas, namun entity bersifat non-rektangular, ataupun ketika pelat memiliki orientasi tulangan tertentu sehingga tidak dapat dimodelkan menggunakan parametric arrangement. Sekian untuk video kali ini.